Kita akan akhiri pelajaran tentang 12 suku Israel plus, karena ada 2 suku tambahan yang nantinya masuk menggantikan 2 suku yang hilang. Dan sore hari ini kita akan pelajari bagian ke-6, yaitu tentang Manasye dan Efraim. Apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman hidup mereka? Yang penting karena salah satu dari mereka akhirnya hilang. Namun sebelumnya kita kembali ingatkan ayat tema kita terdapat dalam Mazmur 77 ayat 14 yang berkata, "Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?" Nah, satu hal yang menarik, jika kita lihat urutan catatan Alkitab, anak-anak Yusuf yang disebutkan menerima berkat dari Yakub yang sudah mendekati ajal terlebih dahulu. Doa berkat bagi Manasye dan Efraim tercatat di dalam Kejadian 48, dan doa berkat bagi anak-anak Yakub ditulis dalam Kejadian 49. Mari kita buka Alkitab kita, jika ada di samping atau dekat, atau di HP, tidak dalam layar, kita buka Kejadian 48 ayat 1 dan 2. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, pada zaman itu, doa berkat dari orang tua yang sudah mendekati dengan ajalnya sangat berarti. Dan kita tahu selanjutnya bahwa Yakub tidak hanya memberkati 2 anak Yusuf, namun juga memberkati anak-anaknya yang 12. Nah, bila mana kita amati Kejadian 48 tersebut, cara Yakub memberkati Manasye dengan Efraim menarik dan tidak lazim. Kejadian 48 ayat 14 katakan, "Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung." Dalam peristiwa ini, Yusuf berusaha memperbaiki dengan menyatakan bahwa Manasye yang sulung dan Efraim yang bungsu. Tetapi Yakub menyatakan bahwa saya tahu, ya, saya tahu. Aku tahu, ya. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Kita bisa baca Kejadian 48 ayat 18 sampai 19. Jadi Yakub tahu bahwa yang tua adalah Manasye dan yang bungsu adalah Efraim. Tetapi dia silangkan tangannya. Pada waktu Yusuf membawa kedua anaknya ke hadapan bapaknya, dia sengaja taruh Manasye itu di bagian tangan kanan bapaknya. Sementara Efraim di tangan kirinya. Supaya Yakub dalam hal ini tinggal mengangkat tangannya dan langsung menaruh di kepala kedua anak tersebut. Namun meskipun demikian, dia silangkan tangannya. Nah, berbeda dengan Esau yang menjual hak kesulungannya kepada Yakub, Manasye tidak melakukan apa-apa. Namun adiknya yang didahulukan daripada dia. Dan meskipun dia tidak memiliki kecenderungan berperang seperti Efraim, ya, Efraim ini nantinya menjadi suku yang hebat berperang, Manasye tidak, yang mana nantinya Efraim membantu terbentuknya atau berdirinya kerajaan Israel, ya. Namun pada akhirnya nama Manasye melebihi nama Efraim. Nah, kita baca Kejadian 48 ayat 16. Kejadian 48 ayat 16, "Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka,
dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Berkat Tuhan sangat dihargai oleh Manasye dan keturunannya. Karena di sini disebutkan Yakub memberkati orang-orang muda ini, yaitu Manasye dan Efraim. Meskipun mereka tinggal jauh dari pusat bangsa, Manasye tinggal di seberang Sungai Yordan, ya. Mereka tidak ikut menyeberang. Setengah dari suku Manasye itu tinggal di seberang atau sebelum menyeberang Sungai Yordan, ya. Jadi mereka tidak bergabung dengan bangsa Israel yang lainnya. Ruben dan juga Manasye itu tinggal di sebelum menyeberang. Jadi mereka tidak ikut menyeberangi Sungai Yordan, ya. Jadi mereka tinggal jauh dari pusat bangsa, bahkan jauh dari Ka'bah itu sendiri. Dan meskipun mereka telah menjadi bagian dari kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel yang 10 suku nanti, karena Israel kita tahu akhirnya terpecah, 10 dan 2, namun mereka menaruh minat pada semua reformasi yang dilembagakan oleh raja-raja Yehuda yang baik. Kita baca kembali ayat berikut ini sebagai bukti bahwa Manasye menaruh minat pada kebangunan rohani. 2 Tawarik 15 ayat 8 dan 9. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang. Ya, perhatikan ini. Banyak yang menyeberang memihak kepadanya, yaitu kepada Raja Asa, ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Jadi mereka melihat bahwa di Yehuda ada Allah yang benar. Mereka menyeberang. Dan tidak hanya zaman Raja Asa, dalam pemerintahan Raja Hizkia juga. Kita baca 2 Tawarik 30 ayat 1. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan, Allah Israel, di rumah Tuhan di Yerusalem. Nah, Hizkia mengirimkan surat undangan, mari kita rayakan Paskah di Yerusalem. Bagaimana sambutan para suku tersebut? 2 Tawarik 30 ayat 10 dan 11. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Sebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang dari Asyer, Manasye, dan Sebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Ada yang mengolok-olok atas undangan tersebut dan menertawakannya, namun masih ada yang mau datang dan salah satunya dari suku Manasye. Kemudian dalam zaman Raja Yosia, 2 Tawarik 34 ayat 4-6. Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur-luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah-mezbah mereka. Demikianlah ia mentahhirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Jadi pada zaman Raja Hizkia juga, daerah Manasye ikut terlibat dalam reformasi, dalam kebangunan rohani. Mereka menghancurkan semua berhala-berhala. Kemudian, dalam upaya memperbaiki Ka'bah Tuhan di Yerusalem, Manasye juga terlibat. 2 Tawarik 34 ayat 8 dan 9. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, ini Raja Yosia ya, setelah selesai mentahhirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Asalia dan Maaseya, penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkia dan menyerahkan kepadanya uang
yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu, dari orang-orang Manasye dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan dari penduduk Yerusalem. Tidak heran, saudaraku dalam Tuhan, nama Manasye tercantum dalam suku-suku yang termasuk 144.000. Manasye bersama ayahnya Yusuf masuk dalam 144.000 itu tersebut. Bisa baca dalam Wahyu 7 ayat 6 dan 8. Nah, tokoh terkenal dari Manasye adalah Gideon, hakim yang besar bangsa Israel. Kemudian setelah Saul mati, Manasye juga mendukung Daud menjadi raja. 1 Tawarik 12 ayat 31. Dari suku Manasye, suku yang setengah itu ada 18.000 orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk pergi mengangkat Daud menjadi raja. Kemudian ada kisah menarik dari Manasye. Di dalam struktur keturunan orang Yahudi, anak laki-laki yang menerima warisan atau menerima milik pusaka. Tetapi Manasye ada perempuan. Bilangan 27 ayat 1 sampai 8. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eliazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam perkumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa ayahnya mereka ini tidak ikut dalam pemberontakan pada zaman Datan, Korah, dan Abiram. Kita bisa lihat bagaimana kesetiaan suku Manasye ini. Ayat 4. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Jadi ini salah satu hal yang menarik dari suku Manasye. Mereka tidak punya keturunan laki-laki yang boleh menerima milik pusaka. Akhirnya perempuan yang menerima. Ya. Nah, kita ingat kembali, semua anak-anak Yakub yang masuk dalam daftar 144.000 bukan tidak pernah jatuh dalam dosa. Mereka semua pernah jatuh, kita sudah lihat satu persatu. Tetapi yang terutama adalah mereka bangkit kembali dan bertobat. Namun Manasye bukanlah orang kudus. Dia juga orang berdosa. Hanya catatan yang baru kita baca, pengalaman Manasye sungguh menguatkan. Dia menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Dia menunjukkan kemauannya untuk mengalami pertobatan. Dia menunjukkan bahwa dia mau mengalami kebangunan rohani. Dia mau ikut dalam reformasi, menghancurkan berhala-berhala dunia dan kembali kepada Allah yang benar. Ini satu catatan yang baik mengenai Manasye. Karenanya firman Allah menasihatkan kepada kita. Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Semua pengalaman mereka ini jadi nasihat baik bagi kita. Kalaupun kita seperti Manasye, jangan lupa Yesus datang segera. Pegang teguh sampai pada akhirnya. Ini nasihat yang kita terima dari Manasye. Kemudian kita lihat Efraim. Dan suku ini termasuk dalam suku yang hilang. Dari 12 suku keturunan Yakub, satu yaitu Dan, sudah kita pelajari dan dia hilang. Satu lagi adalah Efraim. Jadi yang hilang atau tidak masuk dalam keselamatan adalah suku Dan dan suku Efraim.
Padahal ada tokoh-tokoh hebat dari suku Efraim. Contohnya Bilangan 13 ayat 8. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Siapa Hosea bin Nun ini? Ini adalah Yosua. 1 Tawarik 7 ayat 27. Dan anak dari orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Yosua adalah salah satu dari 12 mata-mata yang menurut akan perintah Tuhan. Yosua dan Kaleb yang setia, 10 lainnya tidak. Nah, kenapa Efraim jadi suku yang hilang? Hakim-Hakim 8 ayat 1. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Suku Efraim ini suku yang suka cemburu dan iri. Tidak dilibatkan, dia marah. Kemudian dalam 2 Samuel 19 ayat 41 sampai 43. Tetapi seluruh orang Israel datang menghadap raja dan berkata kepada raja, "Mengapa saudara-saudara kami orang-orang Yehuda itu menculik raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia?" Lalu semua orang Yehuda menjawab orang-orang Israel itu, "Oleh karena raja kerabat kami. Mengapa kamu menjadi marah karena hal ini? Apakah kami makan apa-apa atas biaya raja? Apakah kami mendapat keuntungan?" Tetapi orang-orang Israel itu menjawab orang-orang Yehuda, "Kami 10 kali lebih berhak atas raja. Sebagai anak sulung kami, melebihi kamu. Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa raja kami kembali?" Tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas daripada perkataan orang-orang Israel. Efraim termasuk dalam 10 suku yang menjadi kerajaan Israel. Dan karenanya mereka termasuk dalam kelompok yang marah ini. Mereka marah kepada Yehuda, meskipun Yehuda juga marah kepada mereka. Oleh karena Yehuda mengambil Raja Daud dan keluarganya. Sebab mereka sudah terpecah. Dan pada akhirnya Israel pecah. 10 suku terpisah dengan 2 suku. Efraim tergabung dalam 10 suku. Dan tidak hanya itu, Efraim juga punya peran besar dalam permulaan kerajaan Israel yang 10 suku tersebut. 1 Raja-Raja 11 ayat 26. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zerua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Yerobeam ini adalah dari suku Efraim. Nah, siapa dia dan apa yang dia buat? Dia pegawai Salomo, tapi perhatikan apa yang terjadi kepada dirinya. 1 Raja-Raja 12 ayat 20. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Yerobeam dari suku Efraim diangkat menjadi raja Israel dari suku yang 10 itu. Dan Yerobeam membuat Tuhan sakit hati. Kenapa? Sebagai raja dia memimpin bangsa berzinah. 1 Raja-Raja 15 ayat 30. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan Allah Israel. Yerobeam memimpin Israel menyembah berhala, dan nantinya anaknya juga Nadab berbuat yang sama. Padahal Allah telah berusaha memanggil mereka kembali. 1 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 6. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan, yang membakar korban di atasmu juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Tadi kita sudah baca ya, bahwa pada zaman Raja Yosia dia hancurkan semua berhala dan Manasye ikut dalam reformasi itu. Itu adalah kegenapan nubuatan.
Ayat 3, pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya mezbah itu akan pecah, sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu, dan berdoalah untukku, supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Minimum ada 2 keajaiban terjadi atas nubuat yang disampaikan oleh Nabi tadi, bahwa mezbah pecah, dan oleh karena tindakan Yerobeam menunjuk kepada dia, tangannya menjadi kaku, tidak bisa ditarik kembali. Ini adalah tanda perbuatan ajaib yang Allah nyatakan supaya Yerobeam kembali kepada Allah yang benar. Tetapi dia tidak mau. Yerobeam tidak bertobat. Israel tetap sembah berhala. Israel tetap berzina. Itu sebabnya Allah berkata dalam Hosea 11 ayat 3-5. Padahal aku yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Artinya mereka ditawan nantinya. Jadi mereka Allah panggil, Allah ajar, tapi mereka tidak mau dan bertobat. Mereka menolak bertobat. Maaf ya. Nah, kenapa Efraim jadi demikian? Hosea 7 ayat 8. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Efraim mencampurkan dirinya dengan dunia dan akhirnya menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Roti bundar agar matang seutuhnya harus dibalik. Jadi setelah dipanggang bagian bawah, harus dibalik supaya yang atas juga ikut matang. Seluruh bagian akhirnya matang. Tetapi Efraim, karena sebagian ikut Allah, sebagian ikut dunia, akhirnya tidak matang. Atau buku Wahyu katakan sebagai kondisi suam-suam kuku. Perhatikan Allah tidak henti-hentinya menjangkau Efraim. Hosea 11 ayat 8. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel. Ya, perhatikan Allah menyamakan, sebab Efraim punya peran besar dalam pembentukan atau berdirinya kerajaan Israel yang 10 suku. Ya. Allah katakan, masakan saya biarkan Efraim, masakan saya menyerahkan Israel. Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Seboim. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Ya. Allah berulang-ulang memanggil dan berusaha meyakinkan Efraim. Tetapi perhatikan sikap Efraim. Hosea 8 ayat 12. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Dosa Efraim adalah dosa penyembahan berhala dan menolak panggilan Allah untuk kembali. Karenanya Alkitab berkata dalam Hosea 4 ayat 17, Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Dan memang akhirnya dia dibiarkan. Efraim dibuang. Hosea 9 ayat 17. Allahku akan membuang mereka, sebab mereka tidak mendengarkan dia, maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Ada banyak penyembah berhala di dunia ini, bahkan di antara umat Allah, menempuh jalan yang sama yang dilalui oleh Efraim. Mereka tidak menyembah patung, tetapi mereka menyembah dewa-dewa populer di zaman ini, yang mungkin berbentuk seperti uang, ya, kemudian kesenangan, kekayaan, kedudukan tinggi, hiburan, dan sebagainya.
Ada banyak jenis berhala di dunia ini. Bahkan Nyonya White katakan ada berhala filsafat. Jadi ada banyak berhala di dunia ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak. Nah, Tuhan melalui pekabaran ini memanggil kita semua, ya, agar kita kembali. Jangan seperti Efraim. Efraim dipanggil kembali, malah bergabung, malah menolak. Mereka malah tetap menyembah berhala. Mereka lebih suka keduniawian daripada Allah. Mereka ada di gereja, tapi hidupnya lebih kepada keduniawian dan menyembah berhala-berhalanya. Nah, kita semua dipanggil untuk bertobat. Adakah kita mau bertobat? Sama seperti Manasye. Apakah kita mau pada akhirnya nanti, seperti Manasye, ikut terlibat dalam reformasi, menghancurkan berhala-berhala, dan membangun kembali bait Allah? Bagaimana dengan kita? Apakah masih ada berhala? Apakah sudah terima panggilan untuk kembali? Jika belum, inilah pekabarannya. Mari kita tilik diri kita masing-masing. Apakah masih ada berhala? Jika masih ada, contoh kehidupan Manasye, hancurkan berhala dan mau kembali. Jangan contoh Efraim yang berulang dipanggil tapi tetap menolak. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita di zaman akhir ini, di penghujung zaman akhir ini, karena waktunya semakin singkat. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin.